Episode sebelumnya di Muscle Wars. Warriors, silakan memasuki arena. Lawannya gede-gede sih, semua badannya bagus, gede. Kalian jangan underestimate sama kita nggak bakal kalah sama kalian. Justru itu game saya banget, karena biasa kita main di 500 kilo ya, lebih berat. Pertama kita mindahin 22, mereka langsung pindahin 44. Dan mereka pindahin ke wadah terdekat dulu semuanya. Itu pinter banget. Ringan. Kita semua langsung pada shock, kita kayak, lah kita 4 orang, mau lawan 5 orang. Kalau pas di game ini sih kita udah yakin harusnya bisa menang. Warriors, silakan memasuki arena. Nice place. Bakal ngapain kita? Baru freestyle. Mau war apa nih kita? Halo, gue Tam, umur gue 23 tahun, kesibukan gue sebagai personal trainer dan fitness influencer. Gue dari tim calisthenics. Gue mulai olahraga calisthenics itu dari tahun 2014, berawal dari pull-up doang, terus push-up doang ya. Gue berawal dari calisthenics, tapi prestasi yang paling gue banggakan adalah juara EIC tahun 2024 kemarin, Junior Men Fisik. Kenalkan, nama saya Leonard Bonjo, saya berumur 26 dan saya full content creator pekerjaan. Di calisthenics udah dari 2018. Selain calisthenics, saya juga mendalami bodybuilder ya. Kemarin dapat 10 besar di EIC, novice sama true novice kelas D, men fisik. Perkenalkan, nama saya Edi Vindra Sitorus, umur saya 30 tahun. Pekerjaan saya dulu seorang pelaut, saya sekarang jadi pelatih calisthenics. Saya menggeluti olahraga calisthenics sekitar 5 tahun. Prestasi yang saya banggakan, kemarin saya posisi kedua, juara King Dips 1RM dengan total beban 122,5 kejuaraan calisthenics. Halo, nama saya Rian, umur saya 30 tahun. Kesibukan saya saat ini bekerja dalam bidang mengajar, gimnastik, dan calisthenics, juga breakdance. Kalau calisthenics sendiri saya udah 6 tahun, breakdance kurang lebih 18 tahun, kalau gimnastik itu 7 tahun. Saya pernah ngikuti kejuaraan calisthenics di Malaysia, itu melawan Asia Tenggara, ada Vietnam, Thailand, Brunei, dan di situ saya juara 2. Nama saya Henza Ibrahim, umur saya 25 tahun, kesibukan sehari-harinya saya bekerja di perusahaan gas swasta. Waktu itu pertama kali aku coba nge-gym, cuman di gym itu mungkin karena menurutku ya, aku kurang banyak perkembangan jadi coba di calisthenics. Ternyata setelah coba calisthenics, perkembangannya jauh lebih pesat daripada waktu aku nge-gym. Aku sempat ikut turnamen calisthenics di level 1, Paradigm. Kebetulan waktu itu aku juara 1 juga, 2023. Oh ini, lari-larian nih. Perkenalkan, nama saya Tengku Birani Fansyah. Pekerjaan saat ini saya menjadi anggota Polri. Saya di bagian Satker Binmas, Pembinaan Masyarakat. Untuk olahraga saya aktif banget. Sekarang ini saya masih di lari. Saya waktu di pendidikan Polri, saya meraih peringkat 1. Itu di bagian jasmani saya mendapat peringkat 5. Terus di bagian akademiknya peringkat 3. Perkenalkan, nama saya Yoni Amuridin. Untuk pekerjaan saya sebagai anggota Resimen 3 Pasukan Pelopor dan sekarang saya berdinas di daerah Jabodetabek. Sebelumnya saya hobinya emang di olahraga lari sama bela diri pencaksilat aja. Untuk sebelum-sebelumnya saya pernah menggeluti di bidang lari, di event-event kejurnas tapi yang tingkat-tingkatnya nggak terlalu banyak diikuti, sama event-event pencaksilat di tingkat Pemprov Kabupaten.
Perkenalkan, nama gue Novrianto Ramadan, umur gue di 21 tahun. Untuk kesibukan sehari-hari sebagai konten kreator adalah konten. Dan yang kedua adalah belajar. Dan yang ketiga tetap kita sebagai atlet, kita harus tetap latihan. Cabang olahraga yang diikuti adalah atletik, terutama di bidang maraton ya, atau lari jarak jauh. Bidang ini dari 2019 sampai sekarang 2024. Saya pernah mengikuti kejuaraan nasional Open di Bimantara. Kedua juga ada kejurnas Open juga di Metaran. Terus juga saya pernah mengikuti kejuaraan atletik 400x4 itu. Terus sama yang terakhir itu saya bisa bersanding dengan Pak Sandiaga Uno, mendampingi sebagai peserta. Itu bagi saya adalah kejuaraan untuk diri saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Ramadhi Fadila, umur saya 22 tahun, saya bekerja sebagai anggota Polri. Saya anggota Polri bertugas di Polda Metro Jaya, bagian satuan kerjanya saya di Samapta Polda Metro Jaya. Saya pernah bermain di sepak bola, khususnya di dunia kancah nasional. Waktu SMP saya bermain di luar negeri, di negara Perancis. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Umur saya saat ini 25 tahun. Pekerjaan sementara berdinas di Kepolisian Republik Indonesia. Saya sudah pernah bertugas di Papua dan di Poso. Saat ini saya fokus di bela diri, terutama Muay Thai. Saya sudah pernah juara 3 nasional Muay Thai dalam kelas 57 kg. Mental sih agak-agak langsung bergelora gitu. Apalagi lihat lawan-lawan ya kan, pada berotot semua. Saya ototnya belum tumbuh lah. Waduh, nanti ngapain nih? Bakalan bisa nggak? Lebih ke deg-degan dan penasaran sih. Gue nggak expect ya, karena mengandalkan kerjasama tim juga. Tim lawan, hati-hati aja. Kita tim kalisthenik, bukan sekadar kuat juga, lincah juga. Warriors, pada hari ini total 5 quest yang harus diselesaikan. Setiap quest akan menitik beratkan pada aspek yang berbeda. Kekuatan, stamina, kelincahan, dan taktik adalah aspek yang akan diuji. 90% pede menang. Untuk lawan-lawan kami nanti siap-siap aja dengan powernya tenaga kalistenik. Saya pede menang. Dari 100%, kira-kira saya 101%. Setiap quest yang dimenangkan akan mendapatkan 100 poin. Tim yang mengumpulkan poin paling banyak yang memenangkan pertandingan akan maju ke babak final. Memang rata-rata tim officer itu badannya kecil-kecil, tapi kita mengutamakan kekompakan. Kelihatannya sih cukup ngeri juga ya, tapi saya tetap percaya diri, saya bisa ngalahin. Quest 1, King of Tyre. Total. Pick off style. Apa itu? Yang tahu kah? Bingung, tentu bingung karena ini sebenarnya tantangan apa sih? Soalnya aku ngelihat ada ban, kayak pasti beban dari speed kerja sama tim. Pada quest ini, para warriors akan diuji kekuatan dan strategi tim dalam sebuah misi bernama King of Tyre. Ini saatnya aku nunjukin kemampuanku. Hati-hati aja, kita tim kalisthenik, bukan sekadar kuat juga, lincah juga. Untuk tim lawan, fisik boleh kuat, tapi mentalnya kudu dilatih dulu. Setiap tim wajib mengirimkan 4 warriors sebagai delegasi. Dengan beban yang digunakan adalah ban seberat 250 kg. Biasanya dihadapin sama tiang-tiang, kini berhadapan dengan ban 250 kilo. Dia punya tantangan sendiri karena 200 lebih kilogram lebih berat daripada berat dosa saya. Dilarang untuk mendorong, menggeser atau menggelindingkan ban. Warriors pertama dan Warriors kedua akan menggulingkan ban sampai garis finish. Selanjutnya Warriors ketiga dan Warriors keempat akan menggulingkan ban kembali ke garis start. Cukup excited ya, tapi juga masih penasaran banget nih gimana nanti jadinya nih ya. Tim yang berhasil mencapai garis finish paling cepat akan menjadi pemenangnya dan mendapatkan 100 poin.
Ini adalah permainan kerjasama tim. Kerjasama tim ini ketika satu ceroboh, maka semuanya selesai. Dan gue percaya terhadap usaha yang optimal, insya Allah akan menimbulkan hasil yang maksimal. Yo, let's go. Come on. Kalau kita sih emang dari segi mental lah, istilahnya udah kebentuk ya. Apapun kondisinya, mental kita harus siap. Satuinnya apa-apa? 1, 2, 3. Gitu. Harus presisi, kan? 1, 2, 3. Di calisthenics juga kita kadang-kadang latihan kaki deadlift, jadi berat cuman udah biasa. 1, 2, 3. Tenang. Larang jatuhinnya. Come on. 1, 2, 3. Pertama kali melihat ban tersebut, lebih dari latihan saya lah ibaratnya di kesatuan itu. Ya tapi saya dapat semangat. Let's go. Awas guys. 1. Lagi bang, lagi. 1. Cepat. 250 itu nggak kebayang sih bisa ngangkatnya. Untung berdua ngangkatnya. Jadi kita tahan juga, angkat, dorong, dan tahan itu. Ternyata itu tidak seberat yang saya pikir. Dari awal kami sudah punya komitmen bahwa semuanya tuh bisa diselesaikan dengan teknik. Ini game gue. Tantangan ini nggak ada apa-apanya buat gue. 1, 2, 3. Go. Seneng banget sih. Harus siap dan tidak banyak membuang tenaga dan melakukan gerakannya yang benar-benar efektif agar tidak lebih capek dan untuk siap ke game selanjutnya. Senang banget sih karena di ekspektasi kita juga bakalan menang ya. Senang sih kalau bakalan kayak mencapai ekspektasi yang kita inginkan. Walaupun kalah ya nggak apa-apa lah. Menang kalah sih udah biasa, cuman kalau menang kan itu luar biasa. Mungkin saya merasa bersalah sih sedikit ada karena saya nggak bisa bawa kemenangan ini, cuman it's okay, nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Serius, gamenya ini yang paling luar biasa nguras endurance, terus kekuatan juga. Tantangan apaan ini ya? Ada yang bisa jelasin saya nggak nih? Tantangan apaan nih? Serius, beneran game ini? Kalau secara PD sih, tim saya ya PD-PD aja ngelawan tim sebelah. Walaupun dari segi berat badan saya kalah, PD-PD aja. Karena kan di sini bukan tentang strength saja. Quest kedua, Moving Sand. Itu angkat pasir itu strategi main, otak harus main, tenaga main. Tadi emang katanya kan gamenya taktik ya pakai strategi. Jadi kita diskusi juga sama tim tadi. Yang susah ya karena ini juga stamina ya. Pada quest ini titik berat akan pada stamina dan taktik sangatlah penting. Semua peserta akan bermain. Kita memiliki keunggulan di bidang speed dan kelincahan karena kita emang ketangkasannya di dunia lari ya, anak-anak kita. Jadi kita berpikir untuk lebih mengutamakan speed. Yes, ini yang saya tunggu-tunggu. Ini kesempatan saya buat bersinar. Terdapat lebih dari 100 karung pasir di arena dengan berat masing-masing 25 kg. Total berat keseluruhan adalah 2,5 ton. Ya, 2,5 ton. Para warriors harus memindahkan karung berisi pasir yang berada di titik tengah menuju ke 3 titik yang telah ditentukan. Di masing-masing titik sudah disediakan 2 keranjang untuk menaruh pasir sesuai tim masing-masing.
Kita kan anak kalistenik, kita bisa combine antara speed, kekuatan, sama kelincahan tuh jadi satu. Jadi kita butuh endurance yang kuat, strength, kerjasama, sama agility dan kecepatan juga. Gak habis pikir sih, ini next level banget. Gua udah siap mental dan fisik sih buat ini. Tim yang memiliki jumlah karung pasir lebih banyak pada satu titik memenangkan area titik tersebut. Tim yang memenangkan minimal 2 area titik memenangkan quest ini. Ngangkatin karung pasir, strategi, napas, power, endurance, semuanya. Tidak diperbolehkan mengambil karung pasir pada keranjang lawan. Warriors dilarang merebut pasir lawan yang masih dipegang. Namun Warriors dapat mengambil karung pasir yang terjatuh di lantai dalam kondisi free. Waktu yang diberikan adalah 8 menit. Jika karung habis dalam waktu kurang dari 8 menit, Warriors masih dapat memindahkan karung pasir dari keranjang ke titik satu ke titik lainnya. Udah angkat sini, di sini udah kalah. Kita harus balikin lagi gimana caranya, atur strategi. Kita harus menang di posisi lain gitu. Ya itu tricky banget sih menurut gua. Volin pinter banget, dia bisa mengecoh ya dengan adanya gawang ketiga yang membuat pola berpikir kita di saat kita panik, kita berpikir wah gawang ketiga ini kosong. Pemenang quest ini akan mendapatkan 100 poin dan akan mendapatkan privilege pada salah satu quest berikutnya. Tenang, jangan kerasa gerusuk, tenang. Let's go, jangan buru-buru sana. Santai. Speed, gitu. Tantangan ini per kelompok, jadi saya tidak merasa ada kesulitan karena saya tahu bahwa saya tidak bekerja sendiri. Di belakang saya ada tim-tim saya yang tentu saya percaya dengan kemampuan mereka. Saya diarahin sendiri untuk di area parkir dan itu titik yang paling jauh di antara semua titik. Itu ngerasa kayak udah panas banget, udah nggak kuat banget, tapi tetap optimis menang. Jadi hilangin semua rasa itu, tetap lanjutin. Hey, jangan main. Jadi kita ambil 2 gerakan aja. Kita fokusin 2, kita ambil 2 orang. Untuk yang satu lagi, titik ketiga kita fokusin 1 orang aja. Kita unggulin di 2 dulu. Emang nafas susah sih emang di game ini. Luar biasa sih, harus sana sini. Tapi gue ngelihat di situ ada titik mana yang mereka lemah. Nah, yang lemah itu kita isi. Yang misalkan mereka menang, kita nggak akan isi lagi di situ. Rendra, slow. Itu angkat pasir itu kemana, kesana sambil angkat beran. Kita jarang angkat pasir, tiba-tiba angkat pasir gitu. Udah dicapek di beban pikiran, ditambah beban fisik. Wah, wes, angel. Masing-masing orang di menit-menit awal harus bawa 2 karung. Terus di dalam ada 2 keranjang, kita bagi 2 orang. Jadi di awal kita maksimalin tenaga kita dulu. Jadi kita ngangkat 1, yang penting cepat. Speed, lari, setelah nganterin ke gawang, balik lagi, nganterin ke gawang, balik lagi. Gak apa-apa, satu-satu yang penting pasti. Ternyata pas gua berdua sama Henza yang di pojok kiri, ternyata kita kalah guys. Jadi gua putar otak lagi buat nggak ngisi karung di yang pojok kiri lagi. Gua pindah bantu Rianzi di parkiran. Di sini gila, gokil kali hari ini ngangkatin karung pasir. Sangat memakan stamina banget. Postur kita boleh disebut nggak kecil-kecil banget sih. Kita juga mempunyai agility yang lumayan, endurance juga kuat. Itu sih yang menurut saya yang bikin menang.
Tembus. Udah. Oke. Ya. Ini kita bentuin satu lagi. Warriors, waktu masih tersisa dan karung pasir sudah habis. Warriors diperbolehkan untuk memindahkan karung pasir dari satu keranjang milik timnya ke keranjang di titik lain. Pindah kemana? Cara membela. Ya. Sudah luar. Waktu sisa waktu 3 menit kita ngelihat musuh ngikutin gerakan yang sama atau pola yang sama, kita udah biasa aja karena dari ketinggian pasir kita udah menang jauh. Jadi ya udah kalau mau ngikutin aja. Cuman kita udah yakin kita udah lebih unggul di 2 titik itu. Antum rimba. Pindah. Kita naruh doang. Balik lagi. Ya untuk awal kita usahain sih tadi minimal 2 karung 1 orang. Seiring jalan waktu satu-satu, yang penting kita jalan aja udah. Lagi butuh jutsu. Siap. Tapi tidak dengan tangan kita. Tambah lagi. Iya. Weh. Mamae. Lagi ikut capek, weh. Pakai tangan lah. Parah, ini seru banget. Ini game yang nggak bisa ditebak. Yuk, Anson yuk. Itu namanya teknik recall. Udah berasa unggul di 2 posisi, jadi kita recall. Walaupun tenaga juga habis ya, tapi kita usahain lah yang terbaik. Nice. Nice strategi, guys. Gokil. Total perolehan pasir di titik ketiga adalah tim Calisthenics 6, tim Officer 36. Total perolehan pasir di titik kedua adalah tim Calisthenics 23, tim Officer 1. Total perolehan pasir di titik ke-1 adalah tim Calisthenics 47, tim Officer 31. Seneng banget sih, kayak bisa kerja sama timnya, kompak banget, solid banget, satu sama lain bisa saling ngasih masukan, intinya kompak banget. Tadi awalnya kaget sih sebenarnya, tapi kayak kalau nanya perasaan aku, sekarang aku bahagia maksimal. Dengan ini tim Calisthenics unggul 2 titik dan tim Calisthenics menjadi pemenang dalam Quest Moving Sand. Kalau bisa kita dalam keadaan susah, senang ya bawa happy aja lah, enjoy aja lah. Sebenarnya untuk faktor kekalahan, kita menyadari dari segi berat badan aja kita udah lumayan sedikit beda jauh juga. Semua orang tuh kan pasti sedih ya ketika dia mengalami kegagalan dalam sebuah proses gitu kan. Tapi itu nggak menutup kemungkinan kita untuk yang namanya bangkit dari kekalahan. Quest 3, Catch the Flag.
Keunggulan kami power ya, soalnya kami udah biasa main set and rep dan kami nggak terlalu kaku juga. Mau main ini mau itu hybrid lah, pokoknya siap-siap aja. Mungkin berat badan memang sangat berpengaruh, tapi yang lebih berpengaruh adalah tentang bagaimana tim bisa mengkoordinasikan setiap gamesnya dengan sangat baik. Pada quest ini, para warriors akan diuji kekuatan dan taktik. Warriors akan berlari menggunakan body harness yang terikat satu sama lain menuju dua arah yang berlawanan. Kayak kurang optimis karena saya kan berat badan paling kecil di antara semua warrior ya. Wah, kayaknya nggak yakin nih buat adu tarik badan nih. Tingkat PD 1000%. Perasaannya sih udah, wah, bakal menang nih di permainan ini. Warriors yang berhasil mencabut bendera di depannya terlebih dahulu memenangkan pertandingan. Pada quest ini, total orang yang akan bermain adalah 5 orang. Quest ini akan dibagi menjadi 3 ronde dengan pembagian tim 2-1-2. Tim yang berhasil memenangkan minimal 2 ronde akan menjadi pemenang dan mendapatkan 100 poin. Yang pasti penasaran, agak deg-degan juga, cuman kita yakin sih pasti bisa menang di pertandingan ini. Begitu hitungan 3 mulai, kita hantak bareng-bareng kan, karena itu bagian dari strategi kita. Pas tarik, ternyata saya merasa ringan, karena saya kebantu banget sama Taurus yang di sebelah saya ini. Beratnya besar dan dia bisa nahan 2 orang. Saya berinisiatif buat diri aja langsung ngambil bendera gitu. Easy. Nice, brother. Tidak usah maksimal tapi hasil tidak cukup. Kok gue rasanya salah langkah ya? Respect. Mereka benar-benar kuat. Gue yakin pasti bisa menang di sini. Ya, nggak seperti yang gue harapin sih, tapi ya udahlah. Udah habis, nanti dia menang. Satu, ledakin! Yun, dorong, tarik! Weh! Mau tiga. Kuat. Ale, kuat. Ale. Dikit lagi. Untuk evaluasi sih, kita mungkin bakal latih otot kita lagi kayaknya. Fisik kita juga kayak harus dibentuk lagi nih kayaknya. Warriors. Tim yang kalah pada quest Catch the Flag akan mendapatkan tactical bonus, yaitu bisa mengeluarkan 1 orang di quest berikutnya. Quest berikutnya akan menitik beratkan pada power.
Tim officer silahkan memilih satu orang dari tim kalistenik untuk dikeluarkan. Bang Sitorus. Tim officer memilih Sitorus untuk tidak main di games berikutnya. Sitorus, silahkan keluar dari barisan. Gak nyangka sih saya. Padahal kayaknya aku paling lemah. Aduh, kok aku yang dieliminasi ya? Sayang kali. Padahal aku udah simpan tenaga untuk hari ini. Pengen bermain full lah. Jadi pengen merasakan semua permainan. Mengalahkan mereka semua. Quest 4. Tarik tambang. Karena gimana ya, iya panik sebenarnya ada. Karena dari awal itu si Torus itu kita targetkan buat yang strength-strengthnya. Nah pas mau mulai games, ternyata dia yang dieliminasi. Kayak sempat ketar-ketir juga sih kehilangan si Torus. Ya menurut saya ada harapan sih, karena kita kan bisa bebas milih ya siapa aja yang bisa dikeluarkan atau dieliminasi anggota sebelah itu, tim sebelah itu. Pada quest ini, jumlah warriors yang bermain tidak ditentukan, namun total berat badan antar tim harus sama atau maksimal kurang lebih 10%. Untuk teknik sih kita pakai teknik pertahanan ya. Untuk paling depan sih kita ada dari atlet Muay Thai ya, Bang Wan itu ada rasa bakal ngalahin tim kalistenik. Sebenarnya semua game nggak pernah juga dimainin sih. Cuman kayak seneng aja kalau ada challenge yang kita nggak bisa nebak gitu, jadi excited ngelakuinnya. Warriors wajib menarik tambang sampai bendera di tengah melewati garis batas lawan. Warriors perlu memenangkan 2 ronde pertandingan untuk menjadi pemenang dan mendapatkan 100 poin. Hati-hati sama Rianzi kan, karena saya nggak terlalu menonjol, tapi ketika saya dibutuhkan saya pasti keluarin semua yang saya bisa. Tarik! Ronde pertama itu kebetulan saya yang dipilih sebagai orang paling depan. Emang strateginya buat saya yang nahan, terus teman-teman yang di belakang narik. Alhamdulillah dengan strategi seperti itu tadi cukup menyulitkan lawan sampai sempat ada yang terjatuh. Pertama kan yang paling depan itu Bang Kurniawan ya. Menurut saya itu lebih mempunyai strength dibandingkan yang lain, lebih diunggulkan lah. Dan yang di terakhir itu Bang TB sendiri karena mempunyai postur yang agak gemuk dibandingkan yang lain juga kan. Satu! Woi! Seneng banget bisa ngalahin tantangan ini. Grip kakinya ya agak licin, soalnya faktor sepatu juga mungkin. Saking lamanya nahan kita, sengit juga tadi persaingan. Ayo, satu, dua, tiga, tarik. Satu, dua, tiga, tarik.
Tadi kita kan lihat dari tim lawan itu ada yang sedikit cedera di kaki ya. Mungkin kita bisa rubah taktik ya. Jadi yang tadinya Bang Wan itu di depan untuk menarik, jadi kita tahan di belakang untuk hold dia untuk nahan di belakang. Senyum. Senyum sambil. Tiduran. Wah, luar biasa banget sih, seneng. Sejauh ini kita belum kalah, guys. Tapi walaupun kalah ya nggak apa-apa lah. Pokoknya nikmatin dengan have fun, istilahnya kita ketemu musuh, kita nanti di luar juga jadi teman lagi, gitu. Have fun aja lah intinya. Warriors. Tim yang menang pada quest Moving Sand akan mendapatkan privilege, yaitu bisa mengeluarkan satu orang di quest berikutnya. Quest berikutnya akan menitik beratkan pada balance dan body weight. Tim kalistenik silahkan memilih satu orang dari tim officer untuk dikeluarkan. Tim kalistenik memilih Nofri untuk tidak main di games berikutnya. Nofri, silahkan keluar dari barisan. Untuk tereliminasi sebenarnya nggak apa-apa. Gue menghargai keputusan tim kalistenik untuk gue didis dan tereliminasi. Final quest pada hari ini adalah push-up battle. Untuk body weight push up itu kan kalau untuk kalistenik itu udah makanan kita tuh. Saya pribadi sama Tam dominan di otot push. Jadi pede banget lah. Udah bidang kalistenik, olahraganya tadi push up, pertandingannya jadi auto win lah istilahnya. Kalau saya pribadi saya nggak panik sih, karena saya percaya dengan kemampuan saya. Di tim saya sendiri saya bilang untuk tantangan apapun saya siap. Warriors akan melakukan push-up secara bersamaan setiap peluit berbunyi. Warriors yang tidak sanggup menyelesaikan satu reps push-up sampai peluit berikutnya berbunyi akan tereliminasi. Kalau kalistenik sendiri menurut saya walaupun badannya lumayan besar-besar tapi mereka nggak kehilangan mobility, strength ada, agility ada, fleksibel dan mobility-nya bagus. Kalau secara PD sih tim saya ya pede-pede aja ngelawan tim sebelah. Walaupun dari segi berat badan saya kalah, tim saya ya menurut saya pede-pede aja. Tim yang telah tereliminasi 2 orang terlebih dahulu dinyatakan kalah dalam pertandingan ini. Bisa bang, tambah. Good job. Easy. Easy.
Takut jatuh ini. Apa Artevan? Gini. Push up sendiri sebenarnya saya nggak ada kendala sih, karena ya itu hal yang sering saya lakukan di mungkin pekerjaan, latihan juga seperti itu, tidak jauh beda, tidak ada masalah menurut saya. Hanya saja memang kendalanya ada di tim, bukan perorangan. Pertarungan menguji potensi maksimal manusia dengan mengadu batas kekuatan, stamina, dan kelincahan dan tekad. Setiap tim telah selesai. Setelah melalui banyak rintangan hebat dan berhasil mengalahkan tim lawan, akhirnya Muscle Wars menemukan siapa yang terkuat. Tim Calisthenics mengumpulkan 500 poin. Tim Officer mengumpulkan 0 poin. Pemenang Muscle Wars pada hari ini adalah Tim Calisthenics. Thank you buat teman-teman untuk mempercayakan saya sebagai ketua juga. Thank you teman-teman udah bekerja keras, udah maksimal banget buat tim Calisthenics. Dan gue juga terima kasih untuk tenaga yang dikeluarkan. Untuk tim Calisthenics, pokoknya kudu menang lawan strongman ya. Pokoknya jangan ngelihat istilahnya fisiknya gede, jangan sampai kalian untuk tim Calisthenics langsung ngerasa bakal kalah. Enggak, saya support untuk tim Calisthenics. Pokoknya Calisthenics harus gokil, harus menang, dan harus bisa menangin ke final. Looks-nya kayaknya bukan satu masalah, karena gue yakin di sini strongman pasti bakal menang. Gila sih, gede-gede banget orang-orangnya. Kayaknya 1 lawan 5 juga nggak kuat. Pada babak final ini hanya akan ada satu pemenang. Saya akan ulangi, satu pemenang, bukan satu tim. Satu pemenang. Oke. Jujur kaget banget, cukup menantang ya. Aduh kaget banget sih. Bahkan harus kayak ngelawan tim sendiri tuh kayak aduh. Adrenalin naik. Nggak terbayang bahwa pada akhirnya satu orang. Ini lawannya teman sendiri besar-besar dan orang yang memang ahli di bidang calisthenics. Jadi ini semua lawan, nggak ada teman lagi. Kita udah latihan bareng, nyusun strategi juga bareng, tapi ternyata pemenangnya cuma satu. Gimana sih? Quest pertama adalah intra competition. Sebenarnya aku kaget sih, kok bisa kayak gini? Ini di luar dugaanku sih. Pada quest kali ini masing-masing tim akan melawan timnya sendiri. Agak tercengang sih. Kalau satu tim kemarin kan bisa kerja sama, kalau sekarang nggak bisa diprediksi. Akan ada total 2 orang yang tereliminasi, 1 dari setiap tim. Warriors yang tereliminasi tidak akan melanjutkan pertandingan selanjutnya. Pede lah, 100. Karena mindset. Gue udah persiapin semuanya. Gue percaya gue pasti menang. Ini sebuah banyak elemen ya. Ada strength, ada agility dan sebagainya. Kita cari di tim lawan yang kelihatan lebih lemah, cuman ternyata pas kita jalanin di reality di gamenya nggak segampang itu. Sumpah ini bikin gue shock banget. Saya harap kalian all out, jaga kondisi, jangan sampai cedera doang. Sebenarnya sakit banget sih. Kerja kerasku hilang semua rasanya. Padahal udah berusaha banget. Asli, gila, perjuangan, all out, saya keluarin semua.